Hai, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya? Senang sekali ya Alia Renomas bisa kembali hadir di acara Sehat Pagi. Kita sekarang sudah masuk lagi nih di awal minggu. Bentar lagi akan memasuki bulan puasa ya pemirsa. Ini siap-siap nih kalau sana udah bulan puasa, kayaknya orang rumah yang para ibu-ibu ini mulai siap-siap untuk menyiapkan kira-kira menu sahur yang tepat untuk keluarga apa ya. Apalagi kalau seandainya mungkin Anda memiliki anak-anak kecil yang baru saja akan memulai untuk puasa. Tapi berbicara seputar anak nih pemirsa, beberapa waktu yang lalu ya saya sempat melihat ada postingan di sosial media saya itu di mana ada seorang anak perempuan itu divonis sakit leukemia. Leukemia itu sejenis kanker darah ya pemirsa, dan betapa hancur dan terlukanya hati seorang ayah gitu ya ketika mengetahui anak perempuannya ini divonis leukemia. Kira-kira kenapa ya kok kanker itu bisa terjadi pada anak ya pemirsa? Pastinya kalau seandainya penyakit kanker ya bukan saja terjadi pada anak, pada orang dewasa itu juga pasti akan membuat patah hati, apalagi jika itu terjadi pada anak Anda sendiri. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar deteksi dini kanker pada anak. Sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Nur Hidayati Ashar, spesialis anak. Kita sapa dulu Dokter Hida pemirsa. Selamat pagi Dokter Hida. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya dok ya. Dok, ini saya beneran ya beberapa waktu lalu itu melihat ada postingan di sosial media saya, seorang anak perempuan itu divonis sakit leukemia gitu ya, dan akhirnya hancur banget nih hati orang tuanya. Bapaknya ngeliatnya itu, mengetahui itu nangis loh pemirsa. Saya ngeliatnya juga ikutan sedih gitu jadinya. Kan pada pagi hari ini kita membahas putar deteksi dini kanker pada anak. Boleh dok dijelaskan dulu kepada kita semua kenapa sih kita itu penting untuk mendeteksi kanker ya sedini mungkin pada anak. Silahkan Dokter Hida. Iya benar sekali. Jadi memang kita kunci penting pada kanker itu adalah deteksi dini. Kenapa? Karena semakin dini kanker itu diketahui, maka tingkat kesembuhannya atau tingkat kita mengobatinya akan lebih jauh lebih besar untuk kita kemungkinan berhasil. Tapi kalau sudah terlambat, sudah pada stadium lanjut, maka kemungkinan untuk sembuh atau kemungkinan untuk membaiknya itu akan semakin lebih sedikit begitu. Jadi emang tantangan banget, terutama kita di negara-negara berkembang yang menurut penelitian kita itu survival rate-nya atau angka kemungkinan hidupnya itu hanya di bawah 30%. Padahal di negara maju itu sudah mencapai tingkat 80%. Jadi ini memang tantangan banget buat kita semua. Beda jauh banget ya dok ya. Kalau umpamanya di negara berkembang itu survival rate-nya di 30%, kurang dari 30%. Sementara untuk negara maju itu sudah di atas 80%. Kenapa sih dok bisa seperti itu? Apakah mungkin tingkat awareness dari masyarakatnya ini yang masih belum baik gitu ya untuk deteksi dini? Ataukah mungkin masyarakat juga berpikir, aduh kalau untuk deteksi gitu kan lumayan ya biayanya kita untuk screening. Nah apa sih dok sebenarnya yang membuat survival rate-nya itu belum tinggi gitu, terutama di Indonesia deh gitu, Dokter Hida. Ya betul banget. Jadi kadang beberapa orang tua itu yang tidak aware dengan adanya kelainan-kelainan atau gejala-gejala yang muncul pada anak mereka yang dianggap mungkin itu sakit biasa, sehingga pada saat sudah stadium lanjut datang ke dokter ternyata baru ketahuan nih kalau anaknya menderita kanker, sehingga kita mengobatinya pun akhirnya akan lebih sulit ya begitu. Jadi memang ini tantangan buat mama-mama, buat para ayah dan bunda untuk lebih mengetahui kira-kira kalau ada ciri-ciri seperti ini, adakah kita harus segera ke dokter atau seperti apa begitu. Nah ciri-cirinya itu seperti apa dok sebenarnya? Karena tadi Dokter Hida sempat katakan biasanya itu gejalanya ini orang tua suka nggak paham gitu ya, dipikirnya ini adalah penyakit biasa, tapi ternyata ini sebenarnya adalah gejala dari penyakit kanker. Nah gejala-gejalanya ini kira-kira seperti apa Dokter Hida? Ya, jadi kanker pada anak itu kita sangat luas ya. Jadi kita bilangnya ada yang tumor padat atau ada yang kita bilangnya kanker pada darah. Jadi kita bilangnya leukemia. Memang pada anak itu 35% atau kita paling banyak itu adalah penderita kanker darah atau kelainan darah yang kita bilang dengan leukemia. Sehingga ciri-ciri yang paling mungkin muncul ini biasanya anaknya terlihat pucat. Kan kita kadang mama-mama atau ayah-ayah tuh nggak aware kalau anaknya ternyata pucat, ternyata dia lemes atau mungkin seperti kayak nggak nafsu makan itu. Lalu yang kedua kadang anaknya merasa
sakit semua di semua badannya. Jadi dia kayak nyeri-nyeri di sendi, nyeri-nyeri di badannya yang oh ya udah mungkin menurut orang tua ya ini sakit biasa, betul, kecapean atau apa. Terus lagi yang ketiga, salah satu ciri yang sering adalah ada perut yang membesar gitu kan. Padahal perut yang membesar itu mungkin menurut sebagian orang atau orang tua mungkin nggak ngeh ya, nggak sadar ini kalau perutnya anaknya membesar. Padahal salah satu perut membesar itu kita bilangnya dalam istilah medis kita bilangnya organomegali atau ada pembesaran di hati yang di limpanya, yang itu merupakan salah satu tanda gejala dini adanya kanker pada anak. Gitu. Karena kadang kalau seandainya perut anak ini membesar, orang tua berpikir, oh ini anaknya gendutan, berarti saya memberi makannya baik nih di rumah ya. Berarti nafsu makan si anak ini meningkat. Padahal belum tentu pemirsa, siapa tahu perutnya itu membesar, itu adalah gejala-gejala awal dari penyakit kanker. Tapi untuk semua jenis kanker, apakah semua gejalanya seperti tadi sama ataukah beda-beda nih dokter? Beda-beda. Jadi ini terutama kalau misalnya kita sekarang bicara tumor padat. Kalau tumor padat kan berarti dia biasanya muncul benjolan. Nah, muncul benjolan itu yang nggak jelas. Kadang ada di kepala yang menurut orang tua ya udah itu kayak benjolan kecil biasa, tetapi ternyata benjolannya makin lama makin membesar. Yang itu ternyata salah satu tanda dari kanker limfoma ini misalnya. Lalu yang kedua, kadang di lutut tiba-tiba anaknya nyeri. Terus tiba-tiba ada benjolan yang kecil, menurut orang tua, oh mungkin dia habis jatuh, habis trauma atau apa. Padahal nanti tambah lama tambah besar, ternyata menjadi kanker tulang atau kita sebut dengan osteosarkom, begitu. Jadi setiap kanker itu pasti gejalanya akan berbeda ya dok. Ya. Tapi kalau seandainya tadi gejala yang dokter Hida sempat jelaskan, jika anak ini lihat pucat gitu ya, nah itu biasanya kanker apa dok? Kalau seandainya kayak pucat wajahnya, terus kalau perutnya membesar itu biasanya kanker pencernaan ya dok ya? Bisa kanker pencernaan, tapi bisa juga dari kanker darah. Jadi kanker darah itu selain anaknya pucat, anaknya mungkin demam, nggak jelas gitu ya. Demamnya kok lama, tapi udah diobati tapi kok masih demam terus. Terus ditambah dengan perutnya kok agak besar. Setelah kita periksa ternyata ada pembesaran di hati dan pembesaran di limpa. Itu adalah salah satu tanda juga, bisa menjadi salah satu tanda dari kanker leukemia atau dari kanker darah. Oke, jadi sebenarnya mungkin deteksi awal yang bisa dilakukan jika si anak ini ada gejala-gejala kanker, deteksi awalnya dari rumah kayaknya ya pemirsa ya. Jadi memang ibu ataupun bapak ya, bapak juga harus ada peranannya loh. Ketika melihat anak sudah memiliki gejala-gejala tersebut, alangkah lebih baiknya langsung dibawakan periksa ke dokter ya dok. Jangan dibiarkan saja atau jangan, wah ini demam, dikasih obat penurun panas gitu ya. Tapi ternyata demamnya naik turun gitu ya, nggak kelar-kelar. Langsung sajalah bawa periksakan ke dokter gitu ya pemirsa. Baik kalau begitu, pemirsa di rumah, saya mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Hida karena kami masih membahas seputar deteksi dini kanker pada anak. Silakan yang ingin berkonsultasi bisa via WhatsApp. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Tapi untuk saat ini kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Deteksi dini kanker pada anak ini sangat penting sekali pemirsa. Karena memang kalau seandainya kita bisa deteksi dini ya, kita udah ketahuan dari awal, ini kayaknya sih tingkat untuk bisa disembuhkannya pun pasti akan lebih meningkat ya pemirsa. Tapi kalau seandainya memang kita deteksi dini dari awalnya itu adalah dilakukan di rumah, terus akhirnya kita bawa ke dokter, nah kira-kira akan seperti apa nih screening dari dokter untuk mengetahui kondisi anak kita, apakah memang positif terkena kanker atau tidak. Ini bagaimana dok untuk screeningnya ketika dibawa ke dokter akan seperti apa? Karena kadang kita orang tua ada yang abai, ada yang lebay juga kan ya dok ya. Tapi kalau seandainya kita bawa ke dokter nih, akan seperti apa screeningnya dok? Iya betul, jadi memang ini tantangan banget, tadi betul banget. Jadi orang tua tuh ada yang sangat cuek atau ada yang sangat khawatir, sehingga kadang nanti kalau dibawa ke dokter dilakukan ini, itu dan itu gitu. Jadi sehingga kadang orang tua akan lebih memilih, ya nggak usah sih, toh juga anaknya baik-baik saja, toh juga anaknya main-main seperti biasa. Padahal ketika orang tua menemukan
gejala yang mungkin ini nggak biasanya anak saya seperti ini, dan itu akan dibawa ke dokter, dan ternyata ini misalnya ada mengarah ke kanker. Ini sekarang kita bicara misalnya sel kanker darah ya, maka pemeriksaan awal yang akan dokter lakukan adalah pemeriksaan cek darah dulu. Jadi darah. betul, nanti diambil darahnya, setelah itu kita akan lihat tuh dari komponen-komponennya. Biasanya akan terjadi penurunan dari salah satu atau dua komponen, atau ada kita bilangnya leukosit yang jumlahnya terlalu tinggi. Nah, itu baru kita nanti akan curiga ke sana. Kita akan curiga sel kankernya sedang tumbuh, atau kita bilang sedang mengarah ke kanker leukemia. Selanjutnya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kita kan ada pemeriksaan dari selain kita menanyakan ya gejala-gejalanya ya, sudah sejak kapan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik, dan biasanya kita kalau pada kanker anak kita akan itu tadi menemukan pembesaran organ. Yang paling sering adalah pembesaran organ dari hati ataupun limpa. Kalau sudah cocok dari di situ, biasanya nanti kita akan lakukan dari dari sampel darah itu kita akan lakukan blood smear atau hapusan darah. Jadi hapusan darah itu kita akan lihat dari setiap morfologi dari komponen darahnya. Apakah ada sel-sel muda yang terlalu banyak, atau kita bilangnya sel blast. Kalau ada kemungkinan ini anak mengarah ke sakit leukemia atau kanker darah. Selanjutnya ada lagi nanti kita melakukan untuk diagnosa pasti. Tadi itu kan kita pemeriksaan awal ya. Cek darah, hapusan darah, itu kan pemeriksaan awal. Selanjutnya nanti akan dilakukan bone marrow puncture. Jadi akan diambil dari sumsum tulangnya di pinggang ya, atau kalau anak kecil kita bisa ngambil di lutut. Setelah itu nanti dibaca, nanti baru ketahuan tuh jenis kankernya kanker darah yang jenis apa, dan kira-kira ketahuan juga nanti sudah sampai stadium mana tuh nanti ketahuan. Gitu. Jadi sebenarnya simpelnya nanti dokter nggak akan datang, dok anak saya pucat, saya takut kanker. Enggak. Jadi kita akan melakukan beberapa step pemeriksaan untuk memang kita benar-benar mengarahkan apakah anak tersebut mengarah pada kanker atau tidak. Oke, baik kalau begitu. Dok, ada nggak sih perbedaan antara kanker pada anak dengan kanker pada orang dewasa gitu ya dok ya? Apakah mungkin dari segi untuk penyembuhannya kah berbeda, atau mungkin treatmentnya juga kah? Ada nggak perbedaannya dok? Ya, jadi kalau pada anak memang kita bilangnya dari dewasa memang berbeda ya. Pertama, kalau pada anak semakin kita dini mendeteksi atau semakin ketahuan, maka akan semakin cepat pula kita bisa mengobati. Pertama, lalu yang kedua, pada beberapa penelitian memang dibilang kalau pada anak kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar, terutama jenis-jenis kanker leukemia yang nanti leukemia itu kan ada banyak jenis ya. Ada kita bilangnya ada ALL, ALL1, 2, dan 3. Nah, untuk ALL yang pertama itu memang kemungkinan untuk kita bilang remisi itu kita sembuh itu kemungkinan besar dibandingkan dengan jenis kanker darah yang lainnya. Oke. Jadi untuk kesempatan untuk sembuhnya pada anak ini lebih besar ya daripada pada orang dewasa, pemirsa, jika memang itu dideteksinya sejak awal ya dok ya. Betul. Penasaran juga nih dok, kira-kira kalau seandainya kanker pada anak itu penyebabnya apa sih dok? Kalau seandainya pada orang dewasa ya pemirsa, kita itu banyak yang disalahkan adalah lifestyle ya, gaya hidup yang mungkin merokok lah, suka makan bakar-bakaran, katanya seperti itu ya kan. Tapi bagaimana dengan anak? Apa sih penyebab kanker pada anak itu dokter? Secara pasti memang untuk penyebab kanker pada anak itu belum diketahui ya, dari penelitian belum diketahui, tapi yang kemungkinan terbesar karena adanya mutasi genetik. Mutasi genetik pada anak itu sehingga akan menyebabkan dia menderita kanker. Lalu yang kedua, 5% dari anak yang menderita kanker itu ternyata ada faktor keturunan juga. Jadi kadang-kadang dari entah kakeknya, entah atau keluarganya siapa itu yang juga menderita kanker, sehingga ada kemungkinan untuk diturunkan meskipun dari penelitian hanya sekitar 5%. Begitu. Karena terkadang kan jujur aja ya pemirsa, kalau seandainya mungkin Anda kemarin melihat ada postingan itu kayaknya seliweran kok di sosial media Anda, pasti Anda melihat deh seorang anak perempuan itu divonis leukemia, terus betapa sedihnya bapaknya. Nah terkadang kita itu suka saling menyalahkan, wah ini mungkin gara-gara dulu ibunya pas lagi hamil nih suka makan makanan yang berpengawet lah, atau mungkin makanan apalah, sampai akhirnya anaknya ketika usia sudah mungkin 5 tahun, 6 tahun gitu ya divonis leukemia gitu, akhirnya salah-salahan. Makanya saya butuh bertanya kepada dokter Hida, penyebab sakit kanker pada anak itu apa, terutama leukemia nih dok, apakah betul ada kaitannya selain genetik? Let's say umpamanya genetik udah dilihat
Saya nggak ada di keluarga saya turunan penyakit kanker. Apalagi tadi dokter Hida sempat menjelaskan 5% biasanya ya dok ya faktor genetik. Faktor apa sih yang biasanya terbesar gitu loh dok yang bisa menyebabkan kanker pada anak? Iya, jadi memang faktor terbanyak itu tadi yang saya bilang adalah karena mutasi genetik. Yang mutasi genetik itu aja penyebabnya macam-macam ya. Oke. Bisa aja mungkin waktu hamil mamanya secara tidak sengaja terkena radiasi atau yang lainnya. Tapi yang pasti karena adanya mutasi gen itu sehingga akan menyebabkan sang anak ini menderita kanker. Bagaimana kaitannya dengan makanan selama hamil? Memang belum ada penelitian khusus ya. Tetapi karena lebih banyak itu karena mutasi genetik, kalau makanan-makanan pengawet bisa jadi menjadi salah satu faktor, tapi tidak besar begitu. Oke, baik kalau begitu. Dokter Hida, kita jeda sejenak ya dok ya. Pemirsa, kami harus jeda sejenak, tapi saya masih mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Hida seputar deteksi dini kanker pada anak ya. Silakan yang ingin berkonsultasi bisa via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama. Lokasi Anda juga penting ya pemirsa, ya, supaya saya bisa tahu saya menyapa Anda yang berada di mana nih. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, dari semua jenis kanker, saya ini penasaran ya, saya ingin bertanya kepada dokter Hida, dari semua jenis kanker nih, apalagi mungkin yang terjadi pada anak-anak, kanker apa sih yang paling banyak ya diderita oleh anak-anak nih, dan kira-kira bagaimana untuk penanganannya? Silakan dokter Hida, dari semua jenis kanker, tadi kan dokter Hida sudah sempat mention, ada yang kanker di lutut ya pada anak ya dok ya, terus ada juga kanker yang pada perut ya dok ya, terus terakhir ada disebut juga leukemia gitu. Dari semua jenis kanker yang biasanya terjadi pada anak-anak, mana nih yang paling sering atau paling banyak terjadi gitu dokter Hida? Ya, terima kasih. Jadi memang kanker pada anak itu jenisnya ada banyak banget ya. Jadi kita tadi bilang ada tumor padat atau ada yang jenis keganasan pada darah. Nah, yang paling banyak pada anak ini adalah kanker pada darah atau kita bisa sebut leukemia. Itu jumlahnya sekitar 35% dari seluruh penderita kanker. Jadi dari 80 juta anak di Indonesia, 10.000 anak itu setiap tahunnya ada kasus baru terkena kanker. Nah, yang paling banyak itu adalah salah satunya jenis leukemia atau kita bilang kanker darah. Jenis kedua yang paling banyak adalah kita bilang adalah limfoma. Limfoma atau kita bilang kanker getah bening kalau katanya orang-orang awam ya. Lalu yang ketiga yang paling banyak juga adalah retinoblastoma. Retinoblastoma itu kanker pada bola mata. Jadi nah ini agak unik juga nih kalau pada kanker bola mata karena biasanya orang tua juga nggak ngeh kalau anaknya itu terkena kita bilang retinoblastoma atau kanker mata. Jadi anaknya ini ada titik putih di mata yang kalau orang bilang kayak mata kucing. Nah itu sebenarnya juga menjadi salah satu tanda dari retinoblastoma atau kanker dari bola mata. Lalu yang kedua kadang matanya makin lama makin besar menonjol keluar. Nah yang itu kadang menurut orang tua oh ya udah nggak apa-apa keluar air mata terus. Nah itu kita harus hati-hati sehingga harus segera dibawa ke dokter. Lalu yang keempat juga yang paling sering adalah kita bilang osteosarkom atau kanker tulang. Itu juga sering terjadi pada anak-anak. Tapi yang menduduki posisi pertama itu adalah leukemia ya dok. Betul, ya? Kanker darah ya dok. Betul, ya. Karena memang kalau misalnya Anda lihat itu, Anda suka scrolling handphone, pastilah keluar itu loh story-story atau reels yang anak kecil divonis sakit leukemia itu. Kalau seandainya divonis sakit leukemia itu akan seperti apa sih dok biasanya untuk treatmentnya gitu? Iya, leukemia sendiri itu jenisnya juga ada banyak. Oh ada macam-macamnya juga. Banyak, ada macam-macam. Kita ada bilang ALL, ada bilang CML atau yang lainnya. Yang itu tadi untuk diagnostiknya itu tergantung dari itu tadi pemeriksaan yang screening sejak awal, lalu kita lakukan bone marrow puncture atau kita bilang BMP. Dari situ nanti ketahuan kira-kira sakit leukemianya jenis apa. Nah sekarang kalau kita bilang yang paling banyak anak-anak ini kan leukemia akut. Nah kalau sudah anak-anak ini terkena leukemia akut, maka mau tidak mau akan harus dilakukan yang namanya kemoterapi. Nah kemoterapi ini juga menjadi tantangan buat kami dokter anak dan juga tantangan untuk para orang tua. Kenapa? Kalau sudah anak ini menderita kanker kita bilang leukemia akut, itu akan melakukan kemoterapi yang kemoterapinya itu nggak sekali 2 kali.
tapi berkali-kali dan itu dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Nah, ini tantangan buat orang tua dan buat kami juga pada orang tua yang sudah anaknya menderita kanker. Terkadang ini kurang sabar atau kurang saya bilang ya. Kurang telaten? Betul, kurang telaten. Sehingga kadang itu sudah menjalani kemoterapi ya. Di beberapa fase kan kita bilang ada fase induksi, ada fase yang lain-lain. Nah, kadang sudah menjalani terapi, terus anaknya kelihatan membaik, anaknya seger gitu mungkin ya, main seperti biasa. Tapi lalu orang tuanya nggak datang untuk kemoterapi. Jadi tidak melanjutkan sehingga lalu dianggap selesai, lalu nanti datang sudah dengan kondisi yang lebih parah lagi, datang ke IGD, misalnya dengan penurunan kesadaran, dengan berdarah yang banyak-banyak, sehingga kita akan mulai lagi terapi sejak awal dan lain-lain. Nah, itu tantangan juga buat kami dari segi pengobatan ya, karena pengobatan kanker itu memang kita bilang jangka panjang. Kalau seandainya kayak kasus leukemia gitu dok, terus di kemo, khususnya pada anak ya. Ini untuk proses kemoterapinya biasanya yang ada di lapangan itu tiap berapa minggu sekali sih dok untuk proses kemo pada anak ini? Baik. Jadi kita kalau mau melakukan kemoterapi itu banyak fase ya. Ada fase induksi sampai nanti ada fase lanjutan. Nah, itu nanti tergantung fasenya. Pada fase induksi nanti anak-anak akan dilakukan kemoterapi, ada jadwalnya. Jadi para orang tua ketika nanti sudah ini nauzubillah ya, kalau memang anaknya dengan sedihnya menderita kanker, kita sebagai dokter anak yang konsultan hemato-onkologi nanti akan memberikan jadwal di kapan atau hari apa anak Anda harus datang. Pada awal-awal memang tiap minggu. Tiap minggu nanti harus datang, nanti sesuai sama jadwalnya nanti sudah bisa per 6 minggu, bisa per 4 minggu. Nah, itu tergantung dari setiap fase kemoterapinya. Gitu. Jadi nanti setiap fase kemoterapi itu akan dipantau juga oleh dokter ya dok ya. Jadi akhirnya nanti dari sana bisa diketahui apakah nanti untuk datang selanjutnya dikasih jeda tiap minggu kah, atau tiap 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali, itu tergantung dari progresnya ya dok ya? Betul, tergantung dari progres dan tergantung dari jadwalnya. Jadi kita sudah ada jadwal untuk kemoterapi harus diberikan tanggal berapa. Jadi kalau sudah anak terkena kanker itu kita sangat exact. Nah, Bu, nanti datang lagi biasanya waktu kemonya tanggal 20 ini misalnya ya. Biasanya di tanggal 19 itu anak-anak sudah disuruh datang dan kita akan lakukan pemeriksaan ulang sebelum dilakukan kemoterapi. Kita lihat dulu darahnya. Kita lihat dulu HB-nya cukupkah, trombositnya cukupkah, atau yang lain, sehingga kita bisa melihat juga ya dari progresnya, progresnya selama ini kira-kira membaik nggak, atau seperti apa. Ini misalnya mau kemoterapi, ternyata anaknya pucat, HB-nya turun. Nah, biasanya itu nanti kita akan lakukan transfusi dulu. Baru kita lakukan kemoterapi. Begitu. Jadi kalau seandainya memang dokter sudah mengatakan nanti kembali lagi ya tanggal 20 untuk kemo, berarti tanggal 19-nya sebaiknya harus kembali lagi ke rumah sakit untuk diperiksa darahnya, apakah HB-nya cukup atau tidak. Makanya tadi dokter Hida katakan kalau seandainya untuk mendampingi proses anak kemoterapi, ini orang tuanya harus telaten ya. Bukan sabar aja, tapi harus telaten dan disiplin akan waktu. Betul ya dok? Disiplin, betul. Disiplin akan waktu. Jadi kalau seandainya dokter udah bilang tanggal 20 periksa lagi, tanggal 19 harus datang ke rumah sakit untuk periksa darah. Jadi memang harus segala sesuatu harus di checklist gitu ya. Nggak boleh molor ya dok ya? Iya betul, makanya saya bilang orang tua anak-anak dengan penyintas kanker itu adalah orang-orang tua yang hebat dan orang-orang tua yang kuat. Karena ya begitu, mereka sangat sabar mendampingi Ananda yang itu nggak sebentar loh mendampingi. Jadi memang ya kita sampai ada komunitasnya kan, komunitas untuk anak-anak penyintas kanker, juga komunitasnya dengan orang tua yang dengan penyintas kanker untuk kadang saling menguatkan. Atau kadang kan orang tua hanya butuh teman curhat dengan sesama anak-anak yang penderita kanker, itu kita sampai ada komunitasnya kami. Baik kalau begitu. Kita jeda sejenak ya pemirsa, nanti ketika saya kembali saya akan menyapa ada Ibu Eni yang ada di Semarang. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Halo, selamat pagi Bu Eni. Sekarang saya langsung bacakan ya WhatsApp-nya Bu Eni. Ini dari Semarang Bu Eni. Bu Eni ini bertanya, deteksi kanker ini sudah tidak berlaku pada anak ini di usia berapa ya dok ya, dan bisa dinyatakan aman.
Nah, terima kasih penjelasannya. Silakan Dokter Hida untuk Ibu Eni dari Semarang. Iya, terima kasih Bu Eni yang sudah memperhatikan di Semarang ya, jauh sekali ya dari Surabaya ke Semarang. Jadi pertanyaannya sangat bagus Bu Eni. Jadi usia berapa ya kita bilang kalau anak itu sudah aman gitu ya untuk tidak screening begitu ya. Nah, jadi begini Bu Eni, kanker pada anak itu kan tadi saya jelaskan macamnya sangat banyak begitu ya. Nah, sayangnya setiap kanker pada anak itu kita bilang prevalensi setiap kanker itu berbeda-beda. Ini kita ambil contoh ya Bu ya. Pada kanker darah atau leukemia itu seringnya di usia 6, 7 tahun atau 5 tahun itu kita udah bisa. Atau tadi pada kanker retinoblastom itu di bawah 5 tahun seringnya. Nah, ada jenis kanker yang lain ini Bu, ada jenis kanker lain seperti osteosarkom atau kanker tulang. Itu justru banyaknya adalah pada anak-anak yang beranjak remaja. Jadi di usia 9 tahun, usia 10 tahun, bahkan kadang 13 tahun, itu dia malah baru ketahuan atau baru ada tanda-tanda. Sehingga tadi saya bilang sama Bu Eni, kalau usia berapa ya Dok sudah aman? Tidak ada Bu. Jadi kalau menurut WHO, anak itu adalah dari usia 0 sampai 18 tahun. Sehingga di usia ini sebagai orang tua kita tetap harus aware. Harus aware dan harus perhatian jika memang dari Ananda itu ada gejala-gejala yang nggak kayak biasanya nih. Ini kita ambil contoh pada anak-anak yang sudah agak besar ya Bu. Usia 14 tahun. Ananda mungkin ikut basket, ikut karate, ikut tapak suci atau yang lain. Ternyata setelah itu dia terjatuh. Ini misalnya. Terjatuh atau mengalami trauma. Ananda sakit lututnya atau salah satu sendinya sakit, setelah itu mungkin muncul benjolan. Nah, kadang-kadang orang tua berpikir, oh enggak nih, ini karena habis jatuh, ya udah dia sakit, dibawalah dia. Kalau kadang-kadang orang tua kan bawalah ke tukang pijat atau kemana. Nah, padahal setelah itu makin lama makin membesar, setelah dibawa ternyata osteosarkom atau kanker tulang. Nah, ini yang kita harus aware lagi. Jadi tidak ada batasan usia karena kanker bisa menyerang di usia anak berapapun, begitu. Oh, jadi screeningnya itu tetap harus dilakukan ya Dok ya, tetap harus ditegakkan ya. Betul, jadi screening tetap paling penting adalah ke-awarenessan atau keawasan dari orang tua yang harus pertama kita tahu. Setelah itu baru kita bisa bawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dok, saya mau bertanya juga nih, karena kan memang beberapa waktu lalu yang lihat dari postingan di sosial media itu ya anak terkena leukemia, umpamanya anaknya terkena kanker gitu ya, mau kanker apapun lah itu. Apakah sebaiknya sebagai orang tua ini apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika memang sudah mengetahui anaknya terkena kanker? Si anak nggak perlu tahu kan Dok, kalau seandainya terkena kanker memang harus ditutupin kan dari anak itu kan, dari orang tua harus menutupi itu dari anak kan, berarti atau bagaimana nih Dokter? Iya, jadi kita melihat yang pertama adalah kondisi dari anak ya. Kalau pada usia anak 5 tahun, 6 tahun ya mungkin belum tahu ya, belum tahu. Tapi yang tahu dia harus datang ke rumah sakit, dia harus selalu dilakukan kemoterapi seperti itu ya. Hanya kalau sudah pada anak-anak yang agak besar, yang dia sudah remaja ya, mungkin ya mau tidak mau mungkin dia akan tahu ya. Karena kan sekarang juga anak-anak sudah makin canggih ya pertanyaannya, informasi segala macam tetap harus disampaikan dari orang tua dengan bahasa anak masing-masing ya, dengan tetap lihat kondisi anak-anak yang pertama. Lalu yang kedua, apa saja yang harus dilakukan pada anak-anak dengan penderita kanker? Pasti nanti, apalagi yang sudah dilakukan kemoterapi ya, pasti akan mengalami penurunan kondisi ya kadang-kadang ya, sehingga harus tetap dijaga. Satu dari makanannya ya, tetap harus diberikan makanan-makanan yang bergizi, bukan makanan-makanan yang tidak bergizi. Terus yang kedua, dari lingkungannya tetap harus dihindari, karena anak-anak akan lebih mudah sakit, sehingga ya tetap harus misalnya ada debu, asap, atau harus pakai masker ya, intinya harus dilindungi anak-anak itu baik dari segi makanan dan dari segi lingkungan. Lalu yang ketiga, lingkungan lingkungan sekitar bermain. Itu tadi kenapa ada komunitas untuk anak-anak penyintas kanker itu, karena nanti mereka, anak-anak kalau ada komunitas, mereka akan bermain dengan anak-anak sesama penyintas kanker. Kan kadang beberapa anak yang dilakukan kemoterapi, dia kan, mohon maaf ya, rambutnya jadi rontok, jadi gundul, terus kadang pipinya jadi, atau wajahnya jadi agak gemuk, jadi cabi. Nah itu kan kadang ada beberapa anak yang, kita bilang malu, kayak gitu. Nah, dengan dukungan lingkungan, baik dukungan dari orang tua dan dari teman-teman sekitar ini sangat penting. Sehingga
keberadaan komunitas anak-anak yang penyintas kanker ini sangat membantu karena mereka selain dari orang tuanya bisa saling sharing, tapi juga dari orang anak-anaknya juga kadang itu kita bermain sesama dengan penyintas kanker yang itu sangat membuat emosi dan pikiran mereka itu jadi lebih tenang. Betul. Jadi merasa kayak saya tidak sendirian gitu ya. Oh, rambut saya ini rontok, saya kok menipis rambutnya, kok gundul gitu. Tenang aja, ternyata ada juga loh temanku yang begitu gitu, teman mainku. Jadi merasa bahwa ada sesama teman ya, yang sesama untuk merasakan juga ya dok ya. Betul. Jadi merasa tidak sendiri, itu yang paling penting. Baik kalau begitu. Dokter, ini ada dari Siska di Surabaya. Mau bertanya, dok, apa yang harus dilakukan ibu hamil ya selain makan bergizi dan menghindari rokok agar anak-anaknya terhindar dari kanker? Terus yang kedua, bisakah dilakukan cangkok untuk anak yang menderita kanker, dok? Jenis kanker apa nih yang kira-kira bisa dilakukan cangkok? Dan yang ketiga, apakah di cover BPJS untuk pemeriksaan kanker, dokter? Terima kasih, dok. Silakan, dokter Hida untuk Siska dari Surabaya. Ya. Terima kasih Bu Siska. Tadi untuk pertanyaan pertama pada ibu hamil ya. Ya. Tetap pada ibu hamil kita harus lakukan pemeriksaan rutin. Jadi selain dari makanan-makanan yang bergizi, tetap harus rutin untuk dilakukan pemeriksaan, kita bilangnya USG ya. Dan di situ biasanya ada untuk trimester pertama minimal 1 kali, trimester kedua berapa kali, sehingga di situ nanti akan lebih aware, karena kalau memang ini misalnya terutama untuk jenis kanker-kanker untuk yang kongenital itu bisa ketahuan. Tapi kalau untuk jenis kanker yang kanker darah atau yang lainnya, untuk pada ibu hamil belum bisa ketahuan. Oke, baik gitu. kalau begitu. Ya. Jangan dijawab dulu untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter Hida, karena kita harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Zaman sekarang kalau seandainya memang kita ingin sehat, apalagi lagi hamil ya gitu, terus pengennya babynya juga sehat, kita memang harus benar-benar ekstra ketat deh pemirsa. Kalau seandainya memang ada asap rokok sekitar kita, lebih baik kita menjauh aja gitu ya. Nggak usah lah dilirikin, kasih lirikan maut gitu ya ke yang ngerokok, percuma. Mendingan kitanya yang menyingkir gitu ya, supaya ini untuk kebaikan diri si ibu dan juga untuk babynya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi dari Siska yang ada di Surabaya, bisa nggak ya dilakukan cangkok untuk anak yang menderita kanker? Dan kalau seandainya bisa, jenis kanker apa nih yang bisa dilakukan cangkok? Nah, ini bagaimana dokter Hida untuk Siska di Surabaya? Pertanyaan kedua tadi belum terjawab, dok. Ya, terima kasih Bu Siska. Jadi memang untuk untuk cangkok sumsum tulang ini sudah kita bilang sudah yang sangat canggih ya, pengobatannya sangat canggih, yang kalau di luar negeri itu sudah biasa. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sayangnya di Indonesia ini kita baru beberapa center aja yang bisa. Nah, ini pun baru pertama kemarin kita lakukan itu di tahun 2024 itu hanya di rumah sakit center yang besar seperti di rumah sakit di Jakarta, di Darmais itu saat ini sedang dalam proses tahap penelitian lebih lanjut dan sedang dalam proses untuk dilakukan yang pertama kemarin di tahun 2024 akhir begitu. Mudah-mudahan kalau sudah berkembang nanti akan bisa dilakukan di center-center yang lain termasuk di rumah sakit di Surabaya. Amin ya, semoga ya. Dan yang pertanyaan ketiga tadi dari Siska, apakah di cover BPJS, dok, untuk pemeriksaan kanker, dokter? Nah, ini penting nih. Bagaimana, dok? Ya, para ayah bunda tidak usah khawatir, kalau punya BPJS kami semua akan mengcover. Jadi begitu ayah bunda ada gejala-gejala yang muncul, biasanya kan akan dirujuk ya. Kalau sudah datang ke fase 1, dokternya akan sepertinya akan mengarah ke kanker, nanti akan dirujuk sampai ke center yang memiliki dokter anak dengan konsultan hemato-onkologi dan memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak usah khawatir ayah bunda karena BPJS alhamdulillah mengcover sampai kemoterapinya. Okay. Jadi mulai dari pemeriksaan awal, screening, diagnostik sampai nanti kuratif di pengobatan itu semua di cover BPJS. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya, dok, ini ada dari Bapak Muhammad Ali. Selamat pagi Pak Muhammad Ali. Dok, mohon penjelasannya, dok. Apakah dengan gejala yang sudah tadi dokter sebutkan ya, apakah udah cukup aja demikian atau harus dengan tindakan lanjutan seperti pemeriksaan lab atau juga USG untuk benar-benar mendapatkan hasil detailnya, dok? Terima kasih, salam sehat. Silakan.
Dokter Hida untuk Bapak Muhammad Ali. Terima kasih Bapak Muhammad Ali. Jadi sangat betul sekali Bapak. Tadi yang saya jelaskan itu adalah ciri-ciri umum saja. Ciri-ciri umum saja yang paling tidak ayah bunda semua di rumah harus aware atau harus ngeh ya. Apabila ada ananda-ananda yang dengan gejala yang tadi saya sebutkan. Untuk pemeriksaan lanjutnya betul Bapak Ali. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang tadi saya jelaskan ya. Itu tetap menyesuaikan dengan kondisi klinis ananda. Saya contohkan apabila tadi ya kayak seperti retinoblastom atau kanker bola mata pada anak, kita butuh selain pemeriksaan darah, kita butuh nih lakukan untuk dilakukan MRI atau paling tidak CT scan kepala untuk mengetahui kanker di bola matanya sudah sejauh mana ya. Dari situ kita bisa tahu nantinya prognosanya atau ke depan seperti apa, dan nanti jenis kemoterapinya juga akan menentukan. Jadi benar sekali Bapak Ali, jadi ciri-ciri tadi itu bukan suatu hal yang kalau sudah ada ciri-ciri tadi ya pucat, anaknya perutnya membesar, setelah itu tadi ada titik bola mata, yang lain-lain itu tetap semua harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu tadi hanyalah ciri-ciri yang umum yang orang tua harus aware sehingga bisa dibawa ke dokter anak. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan Dokter Hida? Ya, sekarang kan ada itu ya program Kemenkes yang baru yang tentang pemeriksaan rutin setiap berulang tahun. Oh iya benar itu. Ini sebenarnya sangat membantu, terutama pada anak-anak ini juga sudah bisa dilakukan. Memang kalau dari kementerian sekarang pada anak mulai dari usia 7 tahun. Jadi dari usia 7 tahun itu sudah bisa. Ketika ulang tahun, nanti ayah bunda semua nanti bisa daftarkan di Satu Sehat. Nanti akan ada tuh puskesmas mana yang dia bisa dilakukan, nanti yang terdekat di mana nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, ini yang harus bisa dimanfaatkan. Karena sekarang negara kita Indonesia sedang bergerak untuk untuk ke preventif ya, untuk ke pencegahan. Jadi sudah bukan ke kuratif, sehingga para ayah bunda ini sudah bisa dimanfaatkan pada anak-anak untuk di atas 7 tahun. Ketika berulang tahun bisa untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga bisa jadi salah satu screening, karena di sana nanti kan akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, oleh dokter yang ada di puskesmas, sehingga bisa jadi salah satu untuk yang membantu salah satunya itu tadi deteksi dini. Oke, baik kalau begitu. Dokter Hida, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sehat Pagi. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan biasanya untuk segmen terakhir saya minta tips. Tapi kalau kali ini bukan tips untuk pencegahan ya, tapi tips bagaimana caranya ya, maksudnya istilahnya orang tua harus bersikap. Terus sudah gitu mungkin harus mengatur waktu. Jika memang sudah mengetahui anak-anaknya ini terkena kanker, apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh orang tua, Dokter Hida? Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk para ayah bunda, tetap yang pertama adalah kita harus perhatian ya dengan segala gejala, perubahan gejala pada anak. Tidak usah ragu untuk datang ke dokter apabila ayah bunda menemukan gejala yang tidak biasa pada anak yang tadi saya sebutkan. Lalu yang ketiga, para ayah bunda untuk penyintas kanker, Anda tidak sendiri. Jadi tetap ikuti saran dari dokter untuk terus melakukan pengobatan yang rutin pada anak-anak yang penderita kanker, dan silakan ayah bunda untuk sering bertanya atau berdiskusi, terutama pada kami dari dokter, karena ayah bunda tidak sendiri dan kami akan selalu mendampingi Ananda untuk terus menuju ke kesembuhan atau biar Ananda juga bisa sehat begitu. Oke, baik kalau begitu. Dokter Hida ini prakteknya di mana? Bisa dicari di mana, Dok? Silakan, Dok. Iya, saya praktek di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya di Jalan Indrapura nomor 17. Oke, baik kalau begitu. Dr. Nur Hidayati Ashar, spesialis anak. Terima kasih banyak Dokter Hida sudah mau meluangkan pagi harinya. Sehat selalu ya, Dok. Saya selalu juga Mbak Lia. Ya, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan Dokter Hida. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Kalau seandainya memang kita sebagai orang tua ya, kalau seandainya memang anak-anak ini sudah terkena kanker, memang harus berjiwa besar ya, bertenaga besar juga. Dan juga pastinya harus disiplin dalam mengatur waktu untuk membawa anak-anak ini proses kemoterapi, pengobatan, periksa ke dokter ya. Apapun yang terjadi semoga selalu sehat jiwa dan raganya. Alia Renomas pamit, pemirsa sampai jumpa.